أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Hari ini tanggal 6 Muharram. Insyaallah Senin depan itu 10 Muharram. 10 Muharram puasa Asyura. Puasa Asyura itu Rasulullah SAW mengatakan yukaffiru sanatan madiyah, yaitu fadilahnya, keutamaannya mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa 10 Muharram hari Senin depan insyaallah ya. Dan bagi yang mau, maka lebih utama lagi 9 dan 10 Muharram, berarti hari Ahad dan hari Senin sekalian ya, 9 dan 10 Muharram. Karena Rasulullah SAW dia mengatakan la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, kata Rasulullah, maka beliau akan puasa 9 Muharram ya, hari Tasu'a. Karena Rasulullah SAW dulu orang-orang Mekah itu sudah biasa berpuasa 10 Muharram. Maka Rasulullah juga berpuasa 10 Muharram, hari Asyura. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka Rasulullah SAW tidak melakukan puasa Asyura lagi. Tapi ketika Rasulullah itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, maka beliau mengatakan kami itu lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Kemudian beliau berpuasa 10 Muharram kembali. Dan ya, setahun sebelum beliau meninggal, maka beliau mengatakan bahwa beliau akan berpuasa tahun depan itu 9 Muharram. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau meninggal di tahun itu, sehingga beliau tidak jadi melaksanakan puasa 9 Muharram itu. Tapi bagi kita yang ingin melaksanakan puasa 9 Muharram, maka silahkan, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, maka kita kaum muslimin itu dianjurkan juga untuk berpuasa 9 dan 10 Muharram, agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka bagi kita yang ya insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa
9 dan 10 Muharram, hari Ahad depan, tanggal 6 ya, tanggal 7 dan tanggal 8, 7-8 Agustus, 7-8 Agustus itu 9 dan 10 Muharram. Jadi 7 hari Ahad itu tanggal 9 Muharram ya, tanggal 8 hari Senin itu tanggal 10 Muharram. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nur. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah kepada orang perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kehormatannya, wala yubdina zinatahunna, dan hendaklah dia itu tidak menampakkan perhiasannya, illa ma zahara minha, kecuali yang sudah kelihatan, yaitu ada yang mengatakan bahwa yang sudah kelihatan itu wajah dan telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan bahwa yang kelihatan itu adalah maksudnya pakaian luar yang memang tidak bisa lagi ya ditutup, pakaian luar, karena pakaian adalah zina. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidak memperlihatkan keindahan zinah perhiasannya kecuali yang sudah kelihatan. Maka rambut, leher, ya telinga, itu semua adalah auratnya perempuan, maka itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Jadi leher itu adalah aurat, termasuk bagian dari auratnya perempuan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka itu memanjangkan kerudungnya sampai ke saku-sakunya atau ke dadanya. Jadi kerudung perempuan yang syar'i itu bukan kerudung yang dilipat ke belakang, tapi kerudung yang menutupi juga bagian depannya, bukan penutup kepala kemudian diikat ke belakang, lehernya kelihatan. Maka kerudung itu bagi perempuan itu harus menutupi bagian dadanya ke bawah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jaib itu adalah saku, ya, saku-saku yang biasa di dada. Itu harus menutupi. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan mereka tidak memperlihatkan zinah tadi, perhiasan tadi, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka, au abai hinna, atau bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau mertua mereka, au abnaihinna, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak saudara laki-laki, au abnai bu'ulatihin, au bani akhawatihinna, atau anak laki-laki saudara perempuan, au bani akhawatihinna,
au nisaihinna, atau wanita orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan ada mahram. Yang pertama adalah mahram bagi perempuan itu, yang pertama yaitu mertua mereka, mertua, kemudian yaitu ikhwah, ya, anak, ya, anak tiri suami itu menjadi mahram juga. Kemudian saudara laki-laki, saudara laki-laki perempuan itu jelas mahram. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan laki-laki dari saudara perempuan, ya, keponakannya baik dari saudara laki-laki atau dari saudara atau dari saudarinya yang perempuan, maka ini juga mahram bagi perempuan itu. Maka laki-laki ini, maka perempuan itu boleh dia tidak berpakaian yang lengkap ketika dia berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya. Artinya berpakaian biasa, ya, sopan biasa, boleh dia tidak memakai jilbab, ya. Jadi perempuan boleh tidak memakai jilbab di hadapan mertuanya yang laki-laki, tentu. Yang perempuan jelas boleh. Mertuanya yang laki-laki, kemudian saudaranya yang laki-laki, atau anak saudaranya yang laki-laki atau keponakannya, ya, ya, baik dari saudaranya yang laki-laki atau dari saudaranya yang perempuan, atau anak dari suaminya, anak tirinya, karena ini sudah menjadi mahram. Maka dia bisa berpakaian yang tidak, ya, pakaian yang menutup aurat tapi tidak menutup, ya, secara sempurna. Artinya dia boleh buka jilbab, boleh pakai, ya, lengannya dari siku ke bawah kelihatan, kemudian, ya, betisnya ke bawah itu kelihatan, itu boleh. Artinya berpakaian secara sopan. Adapun berpakaian seperti orang mau tidur, maka itu bukan, ya, dia tidak boleh berpakaian seperti itu walaupun di depan mahramnya sekalian, ya, celana pendek di atas lutut, ya, pakai tank top, maka itu tidak boleh walaupun di hadapan mahramnya. Kalau di hadapan suaminya, ya, terserah, apa saja boleh. Suaminya ini khusus. Maka ini juga perlu, ya, dinasihatkan kepada perempuan. Jangan mentang-mentang, ya, di hadapan mahramnya kemudian berpakaian seperti di hadapan suaminya. Beda, suami beda dengan mahram. Di hadapan mahram dia boleh tidak pakai jilbab, memang boleh, tapi dia harus berpakaian yang sopan, ya, berpakaian yang sopan. Di sini dikatakan bahwa tidak disebutkan paman, ya, tidak disebutkan paman. Paman itu mahram, paman itu mahram, tapi dia harus memakai jilbab. Malah di sini disebutkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir itu perempuan harus memakai jilbab di hadapan pamannya, ya, di hadapan pamannya. Jadi di sini tidak disebutkan paman, ya, di sini hanya disebutkan ikhwah, ya, saudaranya yang laki-laki. Adapun saudara ibunya itu tidak
disebutkan ya, saudara ibunya atau saudara bapaknya, yang itu artinya adalah pamannya. Maka ternyata ya perempuan harus dia memakai jilbab ya di hadapan pamannya, walaupun pamannya itu adalah mahram dia. Maka dulu ya, orang zaman dulu kalau pamannya datang, maka pamannya mau ke rumah, itu di depan pintu pamannya berhenti dulu. Nah, ini pamanmu datang. Ibunya mengatakan, pamanmu datang, pakai pakaian yang lengkap. Ya, memberitahu ya, supaya perempuan atau keponakannya yang dalam rumah itu berpakaian lengkap ya, karena pamannya mau datang. Nah, ini sebenarnya termasuk adab ya, adab Islami ya, yang memang harus ya dikembalikan pada yang seperti itu. Hari ini kan orang sangat bermudah-mudah ya, berpakaian ala kadarnya. Padahal menutup aurat bagi seorang perempuan itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib menutup aurat. Dan aurat perempuan, semua ulama sepakat aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang ini semua sepakat, tidak ada ya. Semua ulama sepakat bahwa aurat perempuan itu muka dan telapak tangan. Jadi rambut aurat, leher aurat. Yang menjadi perbedaan apakah perempuan itu harus pakai cadar atau tidak. Ya, yang menjadi ikhtilaf itu adalah apakah perempuan itu harus pakai cadar atau tidak. Tapi kalau semuanya harus pakai jilbab menutup aurat yang rapi, ya selain muka dan telapak tangan, ya itu adalah aurat perempuan, itu sepakat. Semuanya sepakat. Sebagian ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak mewajibkan cadar. Jadi yang menjadi perbedaan itu adalah apakah perempuan itu harus pakai cadar atau tidak. Jadi kalau menutup aurat ya selain muka dan telapak tangan, ini semua tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Adapun ulama yang tidak mewajibkan orang memakai jilbab, yaitu memang ya keluar dari yang mayoritas ya, keluar dari yang mayoritas. Itu pendapat yang aneh namanya, pendapat yang aneh, pendapat yang apa ya, pendapat yang tidak kuat atau sangat lemah sekali. Kemudian wanita itu juga yang termasuk dia boleh berpakaian biasa itu di hadapan wanita yang mukminah, dia boleh tidak pakai jilbab. Tapi kalau di hadapan wanita kafir atau musyrikah, maka wanita muslimah harus menutup auratnya. Ya, tidak boleh orang kafir, wanita yang musyrikah itu melihat ya aurat kaum muslimah. Ya, dari aunisaihinna berarti hanya untuk kalangan perempuan yang muslimah. Adapun orang yang bukan non muslim, orang yang musyrikah, kafirah, orang kafir, wanita yang kafir, maka dia tidak boleh melihat ya aurat yang biasa terlihat di hadapan kaum muslimah bagi perempuan.
Au ma malakat aymanuhunna, atau budak mereka, ya. Jadi perempuan itu boleh tidak pakai jilbab di hadapan budaknya. Au ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbah, atau orang yang menjadi mengikut mereka, orang yang ikut dengan mereka, syaratnya adalah orang yang tidak punya nafsu. Nah, orang yang tidak punya nafsu. Bib, masih punya nafsu enggak, Bib? Masih punya nafsu, Bib? Wah, gawat ya, enggak bisa ini berarti. Ghairi ulir irbah, syaratnya tidak punya nafsu. Iya. Kalau masih punya nafsu maka dia tidak boleh buka jilbabnya di hadapan, walaupun orang itu sudah tua. Ghairi ulil irbati minar rijal, laki-laki yang tidak punya nafsu lagi, ya. Tidak tahu nih apa ukurannya, umur berapa orang tidak punya nafsu. Atau anak-anak, ya. Jadi perempuan itu boleh dia berpakaian biasa, buka jilbabnya di hadapan orang tua yang tidak punya nafsu lagi, atau di hadapan anak-anak yang belum punya nafsu, yang mereka itu tidak tahu aurat perempuan. Tapi kalau sudah mulai SD, sudah tahu mana yang cantik, mana yang jelek, itu tidak boleh lagi, ya. Maka hati-hati, ya, perempuan itu tidak boleh, ya, membuka auratnya lagi di hadapan anak-anak, apalagi sudah SMP, kelas 6 SD, kelas 5 sekarang, maka tidak boleh lagi. Mereka itu bukan anak kecil yang tidak tahu aurat perempuan, mereka sudah tahu aurat perempuan. Allazina lam yadhharu ala auratin nisa, orang tua yang sudah tidak punya nafsu lagi, atau anak kecil yang belum tahu aurat perempuan, itu mereka itu boleh berpakaian sopan saja, sopan, ya, menutup aurat yang biasa, aurat, tapi boleh tidak pakai jilbab, boleh lehernya dibuka, tangannya terbuka atau kakinya, ya, terbuka sedikit, maka itu boleh, ya. Selain daripada yang itu, maka, ya, dia harus memakai jilbab, ya. Dan khusus untuk paman tadi, maka keponakan perempuan itu harus pakai jilbab, menutup auratnya di hadapan paman, di hadapan pamannya, walaupun pamannya itu sebenarnya adalah mahramnya dia. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah perempuan itu sengaja, ya, menghentakkan kakinya ketika berjalan, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, karena biasanya perempuan itu pakai apa namanya, gelang di kaki, itu apa namanya? Hah? Iya, inggel, iya. Iya, ya, karena bunyi-bunyinya itu. Nah, kalau hentakannya tidak keras kan tidak bunyi. Nah, maka itu juga dilarang. Janganlah perempuan itu sengaja menghentakkan kakinya sehingga orang tahu ada perhiasan di kakinya. Nah, itu tidak boleh juga. Ya, kayak film India itu, banyak orang seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka berhentilah dari yang seperti itu. Ini tugas kita, ayah, kakek, paman, suami, saudara laki-laki, ini memberitahu kepada saudara perempuannya, kepada istrinya, kepada keponakannya, kepada cucunya, ya, harus diajari menutup aurat. Tidak terbayangkan gimana anak-anak sekarang, dari kecil mereka pakai celana pendek, ya, dari TK, SD dibiarkan pakai celana pendek,
ya pantas. Nanti dia tidak merasa risih dengan gaya seperti itu. Ya SMP masih celana pendek, SMA pun masih celana pendek. Jangan kuliah tidak pakai celana lagi. Karena memang sudah biasa. Ini ya tugas dari orang tua, tugas dari paman, tugas dari kakeknya, tugas dari saudara laki-lakinya memberitahu ya mereka itu ya. Maka ini adab ya, adab bagi seorang perempuan. Dan kita tidak mungkin ya, hidup kita ini pasti di sekitar kita pasti ada perempuan, ada ibu, ada saudara-saudari laki-laki, ada keponakan ya. Maka itu harus kita beritahu mereka ya, aurat mereka. Jangan sampai dia itu tidak mengerti dengan auratnya. Maka anak-anak itu dari kecil diajari untuk menutup auratnya supaya mereka punya rasa malu. Kalau enggak ya tidak akan punya rasa malu ya. Karena memang orang itu kecil ya terbiasa, nanti kalau sudah besar itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah tua tidak berubah, tidak bisa dirubah ya. Kecil terbiasa ya, kemudian kalau besar itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah tua itu tidak bisa merubah lagi ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang perempuan untuk keluar rumahnya dengan berdandan ya. Sehingga nanti orang akan tertarik dengan baunya. Dan jangankan ke tempat lain, ke masjid itu dilarang ya. Perempuan menghadiri sholat kemudian dia pakai wangi-wangian yang sangat mencolok sehingga tercium oleh orang lain, maka itu juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Waqala Abu Daud, dari Abu Daud, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala laqituhu imra'atan, bahwa Abu Hurairah menjumpai seorang perempuan, kemudian Abu Hurairah itu mencium parfumnya, mencium bedaknya perempuan ini. Kemudian Abu Hurairah mengatakan ya, qala laha walahu tatayyabti ya, apakah untuk itu kamu memakai wangi-wangian? Artinya untuk sholat, untuk pergi ke masjid, perempuan ini memakai wangi-wangian tapi sangat ya mencolok sehingga tercium baunya oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah tanya, apakah untuk ke masjid itu kamu memakai wangi-wangian? Orang perempuan itu menjawab, ya, qalat na'am, iya. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, inni sami'tu hubbi Abul Qasim yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah yang tercinta itu bersabda, ya, la yaqbalullahu salata imra'atin, Allah tidak menerima salatnya perempuan
tatayyabat lihazal masjid, yang dia itu berdandan berlebihan sehingga baunya kemana-mana, tercium oleh orang, untuk masjid, ya, lihazal masjid, hatta tarji'a, sampai dia kembali pulang ke rumahnya, fataghtasila ghusluha minal janabah, kemudian dia mandi wajib, mandi janabah, mandi seperti mandi janabah. Maksudnya apa? Supaya hilang semua baunya itu, ya. Ini dikatakan bahwa akhrajahu Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab At-Tarajjul, bab ma jaa fil mar'ah tatayyabu lil khuruj. Ya, dalam kitab Abu Daud, yaitu dalam bab, ya, keluarnya perempuan dengan memakai wangian, ya. Kesimpulannya, hadis ini adalah isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih, ya, ya, sanadnya sahih. Kalau sanadnya sahih berarti hadisnya sahih. Berat, ya. Kalau perempuan berdandan ke masjid, baunya berlebihan sehingga tercium oleh orang, apa kata Abu Hurairah? Pulang, kamu pulang kemudian mandi wajib, seperti orang mandi wajib, ya. Jadi Masya Allah, gimana di zaman hari ini, ya, boleh dia memakai wangian tapi sekedar untuk menghilangkan bau badannya, ya, bukan untuk orang lain, ya, menghilangkan bau badannya. Islam juga tidak menyuruh orang untuk bau, ya. Islam juga menyuruh orang untuk bersih, ya. Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki justru disuruh, ya, laki-laki disuruh untuk memakai wangi-wangian, apalagi kalau sholat jamaah di masjid, ya, disuruh mandi, disuruh pakai pakaian yang terbaik. Khuzu zinatakum, ya, kalau kamu masuk ke masjid, inda kulli masjidin, kalau kamu ingin datang ke masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih, ya, pakaian yang terbaik. Malah kita punya baju yang terbaik apa? Nah, itu pakai baju yang paling sopan, baju yang paling rapi, baju yang paling terbaik, itu yang dipakai untuk ke masjid, dan pakai wangi-wangian, ya, supaya orang tidak terganggu dengan bau badan kita. Ini untuk laki-laki. Hari ini kan terbalik, perempuannya yang mendandan, minta ampun. Kalau keluar rumah, Masya Allah, ya, ya, semuanya dipakai. Di rumahnya ini terbalik, justru perempuan itu dia berdandan untuk suaminya. Seharusnya dia di dalam rumah itu lebih fresh, ya, dibanding dia ketika keluar rumah. Nah, itulah, ya, yang diajarkan oleh Islam yang sebenarnya, ya, adab untuk seorang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari itu ada yang namanya, ya, istilahnya itu adalah bencong. Di zaman Nabi juga ada bencong, rupanya. Jadi bencong ini biasa datang ke rumahnya, ya, Ummul Mukminin, ya, ke rumahnya istri Nabi, itu biasanya minta makanan, ya, minta makanan, ya, tinggal, kemudian, ya, sekali seminggu tuh datang ke rumahnya Nabi dan biasa ngobrol, ya, sama istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membiarkan, ya,
dan Nabi membiarkan, ya. Tapi suatu hari orang ini mengatakan bahwa ya tentang perempuan, ya. Jadi dia berbicara tentang perempuan, tentang keindahan ya badannya, tentang kecantikannya. Maka ketika Rasulullah mendengar ternyata dia itu punya ketertarikan dengan perempuan, maka semenjak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang itu untuk datang dan berbicara lagi dengan ummahatul mukminin, ya. Jadi bencong, ya, ternyata punya nafsu, ya, berarti ini bahaya ini, ya. Maka Islam juga melarang, melaknat laki-laki yang gayanya seperti gaya perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti pakaian laki-laki yang berpakaian seperti pakaian perempuan, apalagi kayak bencong-bencong itu loh, ya. Itu kalau Umar masih hidup, Masya Allah, dihajar sama Umar, ya. Hari ini subur di mana-mana, disuburkan. Di TV mereka dipelihara, ya, sengaja. Itu laknat semua itu, ya, dilaknat. Laki-laki yang berpakaian perempuan, perempuan yang berpakaian laki-laki, ya. Ada pakaian khusus untuk perempuan, ada pakaian khusus untuk laki-laki, ada pakaian yang memang ada yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Maka ini harus dibedakan. Jangan dia itu memakai pakaian yang khusus untuk laki-laki, perempuan yang memakai pakaian khusus laki-laki, atau laki-laki yang bergaya berdandan seperti perempuan, ya. Maka ini termasuk ya sesuatu yang dilarang oleh Islam, ya, supaya manusia itu tetap di dalam fitrahnya, ya, dia tidak keluar dari aturan-aturan. Maka ketika orang laki-laki ini dia itu mulai menceritakan tentang keindahan perempuan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang itu untuk masuk atau untuk mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, ala ara haza ya'lamu ma hahuna, ya, ternyata orang laki-laki ini, bencong ini, ya, ternyata dia tahu perempuan, ya, dia cerita tentang keindahan, kecantikan perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulanna alaikunna, jangan orang ini diberikan izin lagi untuk masuk, ya, untuk bertemu dengan ummahatul mukminin, bertemu dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi mudah-mudahan ini adab-adab yang harus kita sampaikan kepada ya keluarga kita, kepada istri kita, anak perempuan kita, kepada bibi kita, kepada cucu kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengajarkan mereka bagaimana adab-adab Islami yang sebenarnya. Semoga kita berada selalu dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.